Iya. Di Unisma kami menekankan sekali pada pengembangan karakter kemahasiswaan yang dalam kebijakan kami secara makro ada tiga karakter yang kami tekankan, kami kembangkan pada mahasiswa kami. Yang pertama terkait dengan karakter intelektualitas, kapasitas intelektual gitu ya. Kita menyebutnya karakter kecendekiaan, karakter Ya. ilmiah. Nah, ini terkait dengan kapasitas intelektual masing-masing program studi sehingga beda satu sama lain. Yang kedua, karakter kebangsaan, Ya. keindonesiaan sehingga tidak ada yang meng-question tentang jiwa kebangsaan, kecintaan pada tanah air pada lulusan Unisma. Ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Islam Malang, yaitu Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD, yang juga didampingi oleh Profesor Hasan Zayadi, Wakil Rektor Universitas Islam Malang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah panjangan sehat ya. Ya, alhamdulillah juga, Prof. Nah, Prof. Junaidi lahir di Lumajang 3 April 1967, menyelesaikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Malang. Jadi dulu namanya IKIP Malang, kemudian S2 di program Magister Pendidikan Bahasa Inggris masih IKIP Malang juga. Nah, program Doktor S3 di Monash University Melbourne, Australia. Kemudian meniti karir di IKIP Malang sampai menjadi Universitas Malang, menjadi sekretaris jurusan, kemudian menjadi ketua program studi, menjadi asisten direktur, nah kemudian menjadi wakil rektor di Unisma dan saat ini menjadi rektor Unisma. Prof, mungkin ada yang terlewat atau ada yang ingin diluruskan atau ada pengalaman yang lebih menarik yang ingin disampaikan selama perjalanan karir, monggo, Prof Junaidi. Oke, terima kasih Bapak. Yang pertama Ya, saya sampaikan bahwa saya anak desa ya, dari Lumajang yang jarak dari desa saya ke Lumajang itu sekitar 25 kilometer. Untuk ukuran di Jawa ya, sudah cukup jauh gitu ya. ya, ya, Pendidikan sampai ke jenjang menengah saya selesaikan di Lumajang. Saya dulu dari sekolah menengah kejuruan namanya SPG, ya. Pak Bambang. Oh, Sekolah ya, Pendidikan Guru. Karena ya, memang cita-citanya ingin menjadi guru gitu. ya, Sebenarnya cita-cita kecil saya sederhana, ingin menjadi guru SD.
Ini Ya. saya termasuk gagal meraih cita-cita sebenarnya. Karena begini, setelah lulus dari SPG, kalau kakak-kakak kelas saya, lulus Ya. SPG itu mendapatkan dua dokumen. Ya. Dokumen ijazah plus dokumen SK pengangkatan otomatis. Oh. Nah, pas giliran saya lulus, itu Ya. kebijakan itu sudah dicabut, sehingga hanya dapat Ya. ijazah. Tidak Ya. ada pengangkatan guru SD secara otomatis lulusan SPG gitu, karena harus Ya. ada tes segala macam. Guru Ya. SD waktu itu sudah dipandang cukup saat saya lulus gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, karena tidak ada pengangkatan guru SD otomatis itu, maka saya lalu memutuskan untuk kuliah. Ya. Nah, saya juga tidak bisa menjelaskan sampai sekarang, Pak Bambang. Kok Ya. bisa saya waktu di SPG tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, tapi Ya. saat kuliah pilihannya itu jurusan pendidikan bahasa Inggris di IKIP Malang. Ya. Yang saat itu jurusan pendidikan bahasa Inggris di IKIP Malang itu terbaik se Asia Tenggara. Uh. Nah, pada saat tes seleksinya itu, terutama Ya. pada pelajaran matematika, saya kesulitan. Ya. Tetapi izin Allah, takdir dari Allah, saya dinyatakan lulus. Ya. Jadilah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di IKIP Malang. Dan Ya. pengalaman itu merupakan perjalanan pahit. Pengalaman pahit Ya. dalam perjalanan akademik saya. Waduh, Ya. kok putus. Enggak, bisa, Prof. Oke. Ya. Um, Ya. karena pada saat itu saya menjadi mahasiswa paling paling goblok di kelas, paling terbelakang di Ya. kelas. Ya. Karena bekal dari SPG sangat tidak cukup kan gitu ya untuk Ya. memulai menjadi mahasiswa. Tapi alhamdulillah kesulitan-kesulitan bisa diatasi dalam perjalanan dan bisa lulus. Nah, Ya. setelah lulus karena saya mendapat selama studi di KIP Malang itu pada 2 tahun terakhir saya itu mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Hmm. Sehingga begitu lulus diminta untuk mencari rekomendasi penempatan, maka lalu saya ditempatkan pengangkatan PNS ditempatkan di Universitas Islam Malang. Sehingga saya tidak pernah memulai Hmm. karir di UM. Ya. Oh. Setelah lulus langsung di Unisma. Ya. Nah, memang perjalanan saya tempuh dari bawah sebagai sekretaris Ya. jurusan. Ya. Setelah sekian lama menjadi dosen gitu, ada sekretaris jurusan Ya. S1, kemudian ketua program studi, kemudian studi lanjutnya ke IKIP Malang lagi untuk S2, dan walaupun di awal sempat ragu, jangan-jangan pengalaman pahit waktu di S1 terulang lagi, nah gitu ya. 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 Alhamdulillah ternyata tidak, bahkan saya dinyatakan sebagai lulusan terbaik dari program Ya. S2 dulu Ya. tahun 97. Ya. Kemudian sempat kuliah S3 di IKIP Malang Hmm. Ya. 1,5 semester, hampir 1 tahun. Ya. Karena pada saat itu dalam perjalanan di semester 2, saya mendapatkan scholarship dari Australian Development Scholarship ADS untuk melanjutkan studi S3 program PhD di Australia. Jadilah Ya. kuliah di Australia 98 sampai 2002, kemudian kembali lagi ke Unisma 2002, diberi amanah untuk menjadi ketua program studi di program magister, kemudian sebagai asisten direktur 1, baru kemudian tahun 2015 maaf, 2015 diberi amanah untuk mendampingi Pak Rektor sebagai wakil rektor 1 sampai 2024 ini, dan alhamdulillah tahun 2024
diberi amanah lagi untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Rektor hingga nanti tahun 2028. Sehingga sekarang ini tepat 1 minggu saya menjabat sebagai rektor, Pak Bambang. Baik, ya, Yeah. baik. Ya. Prof. Junaidi 1 minggu menjadi rektor, tapi karirnya kan sudah cukup panjang di Unisma, Cukup panjang. mulai bahkan dari awal sekali, dosen Betul. biasa sampai punya jabatan-jabatan itu. Maka mungkin bisa diceritakan perjalanan dan perjuangan Unisma yang akhirnya bisa menjadi perguruan tinggi dengan status akreditasi unggul saat ini. Pada saat awal saya masuk, kebetulan masih berlaku sistem lama dengan klasifikasi perguruan tinggi swasta itu ada Ya, disamakan, ya, diakui, terdaftar. Nah, ya, itu ya, awal saya betul. masuk di Unisma masih Ya, seperti itu. ya, Kemudian pada saat saya menduduki jabatan ketua program studi itu mulai dikenalkan akreditasi sehingga ya, proses-proses itu berlangsung terus maka um, dengan adanya akreditasi itu yang tentu dilengkapi dengan instrumen akreditasinya toh, ya, itu ya, bisa menjadi pedoman ya, guidance bagi perguruan tinggi dalam pengembangannya. Nah, gitu ya. ya, Mengacu pada indikator-indikator, ya, kriteria-kriteria assessment-nya, ya, penilaiannya. Sehingga kita ya, merancang poin-poin yang dinilai aspek ini. Dengan ya, kisi-kisi penilaian, jika keadaan seperti ini akan dinilai sekian, kan itu ya, sudah jelas gitu. ya, Maka itu ya, akan memudahkan sebenarnya untuk perguruan tinggi, baik di level perguruan ya, tingginya maupun di level program studinya untuk ya, mengembangkan program-program yang mengarah pada ya, aspek-aspek penilaian untuk akreditasi itu, sehingga dengan begitu setiap perguruan tinggi atau program studi bisa menilai dirinya sendiri, keadaan ya, saya ini seperti ini dengan mengacu pada aspek-aspek penilaian itu, ya, maka kalau saya mengajukan akreditasi sekarang, maksimal ya, saya akan mendapatkan nilai ini. Nah, itu bisa ya, diukur, bisa dipredik. ya, baik. Prof, saya mungkin pengen mendapat tambahan dari Prof Hasan Sayadi. Karena dari 4.500-an perguruan tinggi di Indonesia, itu hanya sekitar 100-an lebih sedikit yang mencapai akreditasi unggul. Nah, itu susahnya di mana untuk menjadi akreditasi unggul? Oke, terima kasih Pak Bambang. Izin Ya, menyampaikan, Prof. Jun, Pak Rektor, terkait ya, dengan tadi mungkin menambahkan terkait dengan bagaimana perjalanan akreditasi perguruan tinggi di ya, Unisma. Jadi terkait dengan pemeringkatan eh, di kategori perguruan tinggi, kami mulai tahun 2008 itu mulai melakukan proses akreditasi ke BAN PT. Pada saat itu tahun 2008 sampai 2013 kita masih mendapatkan akreditasi C. Kemudian oh, kita mengajukan lagi untuk akreditasi berikutnya. Alhamdulillah pada tahun 2013 Unisma sudah terakreditasi B. Dan kemudian ada perpanjangan karena waktunya berakhir pada tahun 2018, kita juga melakukan reakreditasi. Pada saat itu juga perguruan tinggi kami, Unisma, masih terakreditasi B juga. Ini berlaku sampai ya, tanggal 3 Januari 2023. Dan baru pada tanggal 25 Oktober 2022, Alhamdulillah, Unisma ya, sudah terakreditasi unggul dan
ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Unisma karena eh, mungkin perguruan tinggi swasta tidak banyak yang mendapatkan Ya, unggul, bahkan negeri pun tidak semuanya mendapatkan unggul ya, karena untuk sistem penilaian akreditasi sebenarnya dulunya yang 7 standar menggunakan eh, huruf A, B, dan C, kemudian dengan adanya 9 kriteria itu menggunakan kategori unggul, baik sekali, dan baik. ya, Nah, Alhamdulillah tahun 2022 Unisma sudah terakreditasi unggul dan ini merupakan prestasi yang membanggakan karena kita dari pada waktu itu tahun 2022 sekitar ya, baru 60 perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta di Indonesia itu yang mendapatkan unggul. Dan itu pun ya, tidak semua perguruan tinggi melakukan proses reakreditasi dengan menggunakan 9 kriteria. Jadi inilah perjalanan kami mulai ya, tahun 2008 sampai akhirnya tahun 2022 kita mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian eh, tadi yang sempat ditanyakan ke kami terkait dengan dari total banyaknya perguruan tinggi di Indonesia ini kan tidak mudah untuk ya, mendapatkan ya, peringkat akreditasi unggul. Jadi penilaian dari BAN PT sebagai lembaga akreditasi nasional ada beberapa syarat perlu peringkat akreditasi unggul ya, itu yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah sistem penjaminan mutu. ya, Jadi sistem penjaminan mutu ini skornya minimal harus 3. ya, Kemudian yang kedua, yang ini juga mungkin berat bagi beberapa perguruan tinggi adalah perolehan status akreditasi seluruh program studi oleh BAN PT. Skornya harus 3,25. Nah, pada saat ini langkah-langkah yang kita ambil agar bisa mendapatkan perolehan status terakreditasi dengan skor 3,25, yaitu melakukan konversi dari yang nilainya B menjadi baik sekali, dari A menjadi unggul, itu yang kami lakukan, Prof. Jadi ya, eh, s- ya, sekitar 16 program studi di kami melakukan istilahnya instrumen konversi, suplemen konversi, jadi ya, ISK. Jadi itulah yang sangat membantu kami dalam proses untuk bisa mendapatkan peringkat akreditasi unggul. Di samping itu, penjaminan mutu, yaitu efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu, ini juga menjadi syarat ya, mutlak agar bisa mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian ya, berikutnya terkait dengan publikasi ilmiah. Jadi ya, jurnal, jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir itu skornya harus di atas 3,25 dan alhamdulillah Unisma bisa melampaui peringkat apa skor yang diminta terkait dengan syarat ya, peringkat akreditasi unggul. Mungkin itu tambahan ya. dari kami dari Baik. saya. Terima kasih. Sekarang kembali ke Prof. Junaidi, Pak Rektor. Menjabat mulai 2024, posisi akreditasi sudah unggul. Nah, lalu kira-kira apa yang masih akan dilakukan, Pak, untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas Unisma? Oke, oke. Terima kasih. Kami sejak mendapatkan predikat unggul, itu kami terus berupaya untuk Nah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik kami di Tridharma itu, sehingga kami berusaha untuk naik kelas ke akreditasi ya. internasional. Ah, Nah, pada proses itu nah, di tahun 2023 ya, kami bisa mengakreditasikan pada tingkat internasional 3 program studi, ya, yaitu agribisnis, agroteknologi, dan peternakan.
dan ketiganya terakreditasi dengan Ya. status full accreditation Nah, dari lembaga agensi namanya ASIIN di Jerman. Itu lembaga akreditasi, agensi akreditasi untuk ilmu-ilmu natural sciences, sehingga pertanian, peternakan masuk di situ. Nah, kemudian kami juga mengakreditasikan pada akreditasi internasional untuk beberapa program studi ilmu sosial, ya. social sciences, dan di tahun 2024 ini 4 program studi kami, yaitu program studi hukum, program studi administrasi publik, program studi manajemen, dan program studi akuntansi juga mendapatkan status full accreditation dari agensi FIBA-A juga di Jerman. Sehingga so far kami memiliki 7 program studi yang sudah internationally accredited. Nah, terkait dengan itu, ini yang sekarang sedang kami godok adalah membuka kelas internasional yang memang rancangannya kelas itu yang memang kelas internasional, sehingga sejak awal mahasiswa masuk memang pada kelas yang international standard gitu. Dan di situ akan menerima mahasiswa asing. Selama ini di kami kita sudah memiliki secara kumulatif lebih dari 500 mahasiswa asing, tetapi yang sekarang sedang aktif dalam studi 243. Nah, itu berada dalam kelas-kelas yang terintegrasi dengan, karena ini program reguler, mereka belajar di Unisma, tetapi pada kelas-kelas dengan pengantar bahasa Indonesia. Sehingga mereka sebelum masuk ke kelas, ada persiapan bahasa Indonesia dulu, baru bisa masuk ke kelas. Ini yang ada selama ini. Nah, ke depan ini kita akan rancang memang international class. Sehingga memang mahasiswa asing tidak perlu belajar bahasa Indonesia untuk mempersiapkan masuk ke kegiatan akademik, karena memang kegiatan akademiknya di international class itu memang everything is in English gitu nanti. Baik, Prof. Tadi sudah mulai bicara tentang program studi. Nah, nanti mungkin bisa dicerita mengenai student body di Unisma, program studinya tadi berapa jumlahnya, kemudian tadi yang internasional kira-kira 7. Nah, kemudian membuka kelas internasional itu memang mempersiapkan mahasiswa Indonesia yang bisa mendapat lapangan kerja atau berkomunikasi di luar negeri, atau untuk mahasiswa dari luar negeri yang ingin belajar tentang keilmuan di Indonesia. Iya, di kami sekarang secara keseluruhan itu ada 37 program studi dengan komposisi 24 program studi jenjang sarjana, termasuk yang baru yang masih operating tahun 2024 ini, nama program studinya administrasi rumah sakit. Kemudian ada 10 program studi jenjang S2 magister, 1 program studi jenjang doktor, sehingga 35 program studi akademik. Ada 2 program studi pendidikan profesi, yaitu pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi guru. Nah, dari 36 yang sedang operasi sekarang, yang sudah ada mahasiswanya, karena administrasi rumah sakit masih akan menerima mahasiswa di tahun akademik 2024-2025 ini. Jumlah mahasiswa kami sekitar hampir 17.000, yang dari jumlah itu yang aktif, karena
jumlah itu ada mahasiswa yang terminal segala macam. Nah, itu jumlah mahasiswa yang aktif sekitar 14.000 lebih. In total dengan yang terminal segala macam itu ada hampir 17.000. Ya. Dari jumlah itu dalam perjalanan sejarah kami kami berdiri tahun 81, 27 Maret 1981 hingga penyelenggaraan wisuda beberapa waktu yang lalu di bulan Juni kemarin itu kita sudah meluluskan hampir 56.000 lulusan alumni yang semuanya sudah kami persembahkan untuk bangsa dan negara dan sudah berkiprah baik di level regional, sebagian menduduki jabatan publik, bahkan sampai ke ada yang staf ahli di kementerian, anggota DPRD pusat, daerah provinsi, daerah tingkat 2, daerah kabupaten kota, ada yang jadi bupati, wakil bupati, sudah cukup banyak yang seperti itu. Termasuk juga yang berwirausaha dengan kegiatan bisnisnya masing-masing, itu sudah kami persembahkan untuk bangsa ini. Ya, baik, Prof. Unisma menggunakan nama Islam. Nah, apa kekhasannya pendidikan, proses belajar mengajar, pembekalan karakter dan sebagainya di Unisma? Iya, di Unisma kami menekankan sekali pada pengembangan karakter kemahasiswaan yang dalam kebijakan kami secara makro ada 3 karakter yang kami tekankan, kami kembangkan pada mahasiswa kami. Yang pertama terkait dengan karakter intelektualitas, kapasitas intelektual gitu ya. Kita menyebutnya karakter kecendekiaan, karakter ilmiah. Nah, ini terkait dengan kapasitas intelektual masing-masing program studi sehingga beda satu sama lain. Yang kedua, karakter kebangsaan, keindonesiaan, sehingga tidak ada yang meng-question tentang jiwa kebangsaan, kecintaan pada tanah air pada lulusan Unisma. Kita sudah menekankan banget itu bahkan dengan sebuah slogan dari pendiri kami, dari pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman, gitu ya. Nah, itu kita tanamkan kuat kepada mahasiswa kami. Dan yang ketiga terkait dengan karakter keislaman, yang dalam karakter keislaman ini kami menekankan pada prinsip-prinsip keaswajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya pilar-pilarnya antara lain tentang toleransi, kemudian moderasi, kemudian bersikap adil, tegak lurus, gitu ya. Istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, oleh karena itu, maka dalam kehidupan kaitannya dengan karakter keindonesiaan misalnya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, kami bisa menggaransi sikap toleransi alumni kami. Kami bisa menggaransi sikap moderasi, tidak ekstrim dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beragama pada mahasiswa kami, sehingga itu dibutuhkan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan kita. Bahkan Pak Bambang perlu juga kami sampaikan,
dalam perkembangan terakhir itu rekrutmen pegawai di perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan juga tentu perusahaan-perusahaan nasional, itu menempatkan sisi-sisi karakter ini sebagai top priority. Nah, sehingga mahasiswa alumni kami banyak terserap, di samping juga unggul dari sisi keilmuannya, karakter kecendekiaannya, tetapi juga unggul dalam karakter personal religiusnya, sehingga tawadu, sopan santunnya tinggi, nah gitu. Dan itu menempatkan alumni kami lebih dari alumni perguruan tinggi lain. Bahkan kami sampaikan juga, karena ada apalagi dalam sekarang dengan model MBKM, kami banyak menerima mahasiswa non-Muslim, bahkan juga memang mahasiswa reguler juga cukup banyak. Nah, mereka itu sangat terkesan dengan layanan yang kita miliki, dengan sikap interaksi sesama mahasiswa, sikap mahasiswa kami, karena kita memang menekankan prinsip-prinsip keaswajaan tadi itu dalam interaksi dengan teman sejawat, dan mereka sangat betah berada di Universitas Islam Malang. Iya, baik. Luar biasa. Prof, di perguruan tinggi negeri banyak beberapa tempat baru saja terjadi kontroversi mengenai uang kuliah. Nah, bagaimana di swasta mengelola uang kuliah ini? Apakah juga ada sumber-sumber pendapatan lain ketika mengelola perguruan tinggi ini? Iya, memang kalau di perguruan tinggi dengan status PTNBH itu kan diberi kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, yang kemudian oleh sebagian masyarakat kita dipandang agak kebablasan, karena dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber pendanaan itu lalu meningkatkan UKT segala macam, nah gitu ya. Kalau di kami kan konsep semacam itu, kemandirian itu sudah sejak berdiri, kalau kami sudah mandiri gitu ya. Sehingga di kami itu ada, kalau kita klasifikasi bisa disebutkan ada 3 sumber pendanaan. Ada berasal dari mahasiswa, kemudian ada sumber pendanaan dari usaha-usaha bisnis yayasan, kemudian ada sumber pendanaan bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga non-pemerintah. Kalau dari pemerintah kan biasanya dalam bentuk hibah-hibah kompetitif. Kami selalu ikut dalam hibah-hibah kompetitif, bahkan dalam perjalanan itu 2 hibah prestisius dari kementerian itu kita dapatkan. Yang pertama namanya Project I'm Here. Di kisaran tahun 2007 sampai 2010, I'm Here, Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency. Nah, gitu namanya. Cukup besar, sampai 13 miliar pada saat itu. Kebetulan saya sendiri sebagai direktur eksekutifnya pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi yang untuk fakultas kedokteran, HPEC namanya, health apa gitu. Nah, itu juga kita dapatkan dengan nominal kurang lebih sama. Nah, di samping itu beberapa proyek-proyek kompetitif pendanaan dari pemerintah, termasuk research. Di research kami itu sekarang ada pada klaster utama. Jadi di kementerian itu ada klasifikasi perguruan tinggi dari sisi research performance. Jadi ada klaster mandiri,
ada utama, ada madya, ada binaan. Nah, kami sudah ada di klaster utama yang dengan klaster utama itu eligible untuk bisa mendapatkan bantuan anggaran sampai 15 miliar untuk research per tahun, dan itu juga menjadi sumber pendanaan dari kami. Termasuk juga untuk beasiswa-beasiswa dari pihak-pihak swasta. Ya. Unisma sudah berusaha untuk menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional. Tadi sudah disebutkan 7 program studi sudah terakreditasi di tingkat internasional. Nah, mungkin ada prestasi-prestasi lain, Prof, yang di tingkat internasional atau di tingkat nasional yang sangat menjadikan ikon atau kebanggaan di Unisma. Nah, memang dengan predikat unggul dan beberapa program studi sudah internationally accredited itu, kami concern pada penginternasionalisasian Unisma. Sehingga kegiatan-kegiatan akademik, misalnya pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, itu kita sudah tidak lagi berbicara pertukaran mahasiswa tingkat nasional, bahwa itu tetap menjadi concern kami, iya, tetapi kita sudah banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan pertukaran mahasiswa tingkat internasional. Sudah biasa di kami mahasiswa dari Uzbekistan, apalagi kalau dari Asia Tenggara, dari Malaysia, Thailand gitu, kuliah di Unisma selama 1 semester, kemudian hasilnya diakui sebagai penyelesaian studi di tempatnya masing-masing, dan at the same time mahasiswa kami juga outbound keluar ke negara-negara tersebut untuk menempuh mata kuliah selama 1 semester, kemudian untuk kita kemudian kita akui sebagai penyelesaian kurikulum kami di sini. Kami juga menyelenggarakan dual degree, joint degree program dengan St. John University di Taiwan, yang ini kerjasama tiga aspek, 3 komponen: Unisma, perguruan tinggi, St. John University Taiwan juga perguruan tinggi, plus companies. Nah, dalam kerjasama ini, mahasiswa kami yang belajar 2 tahun di kami, mahasiswa engineering, 2 tahun di Unisma, 2 tahun berikutnya di Taiwan, dengan biaya studi berupa beasiswa dari pemerintah Taiwan, biaya hidup disupport oleh perusahaan di Taiwan. Nah, itu program yang kita miliki untuk menginternationalize Unisma ini. Baik, menarik sekali. Nah, di dalam mempersiapkan SDM Indonesia yang makin makin maju tadi, termasuk kerjasama asing. Nah, apakah ini juga diproyeksikan untuk menyiapkan SDM ke depan ketika Indonesia mencanangkan Indonesia Emas 2045? Betul. Di kami untuk SDM itu kan sasaran pengembangan kami adalah peningkatan dosen kami. Dalam peningkatan untuk yang dosen ini ada peningkatan dari sisi jenjang pendidikan, sehingga dosen kami, beberapa dosen yang masih memiliki jenjang pendidikan S2 segera kita kuliahkan ke S3.
Yang kedua, peningkatan karir dari sisi jabatan fungsional. Ya. Kita terus mengakses jumlah guru besar kita, lektor kepala, lektor, Ya. asisten ahli, sehingga yang masih asisten ahli kita genjot untuk ke lektor, yang masih lektor kita genjot ke lektor kepala, yang lektor kepala kita genjot ke guru besar. Dengan peningkatan sisi kualifikasi pendidikan Ya. dan jenjang kepangkatan akademik, jabatan fungsional, maka akan membentuk kualitas dosen yang mumpuni, yang mereka ini melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa. Harapannya tentu akan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing, dan itu merupakan poin kami dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka menyongsong Ya. tahun emas 2045 nanti. Ya. Baik, Prof. Yang terakhir, yang tadi di awal sudah kita bicarakan, mungkin ada saran bagaimana penjagaan kualitas perguruan tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia ini yang berbentuk akreditasi dan pemeringkatan itu harusnya dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kalau sama sekali dihilangkan, ini kan paduan untuk masyarakat sebenarnya. Eh, apa ini maknanya seperti itu? Nah, mungkin ada saran, Bro. Ya, saya kira proses akreditasi yang dilaksanakan sekarang ini, yang dalam hal ini pelaksanaannya kan ada dua. Pada tingkat institusi perguruan tinggi Ya. dilaksanakan oleh pemerintah dengan tangan kanannya berupa Ban PT. Ya. Sementara untuk tingkat program studi Ya. dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Ya. yang itu saya kira sudah, ini kan amanat undang-undang yang Ya. ini gitu ya. Sehingga Ya. dan saya kira sudah berjalan dengan baik, walaupun karena yang tidak semua Ya. program studi sudah memiliki lembaga akreditasi mandiri, sehingga beberapa program studi yang masih belum memiliki Ya. lembaga akreditasi mandiri masih dihandle oleh pemerintah melalui BAN. Saya kira itu juga adalah kebijakan yang bagus. Dan dengan pemeringkatan yang ada pun, yaitu unggul, baik sekali, dan Ya. baik, saya kira itu bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat, kan begitu. Iya. Iya. Sehingga masyarakat tahu kualitas program studi, kualitas perguruan tingginya. Ya. Oh, kalau unggul berarti begini. Ya. Kalau baik sekali begini, baik itu begini. Ya. Sehingga kalau kategori itu dihilangkan, Ya. maka bisa jadi akan timbul tanda tanya toh di Ya. masyarakat kita. Ya. Katakanlah hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Ada unggul, Ya. terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sebenarnya seperti itu kalau tidak salah Ya. Ya. pemeringkatannya. Jadi unggul, terakreditasi dan tidak Ya. terakreditasi. Unggul Ya. artinya perguruan tinggi atau program studi itu melampaui Ya. SNDT. Ya. Terakreditasi artinya memenuhi, jadi tidak Ya. melampaui tapi memenuhi Ya. standar nasional Ya. pendidikan tinggi Indonesia. Ya. Yang tidak terakreditasi berarti tidak memenuhi. Cuma di Ya. antara yang memenuhi ini kan ada dua Ya. kategori masih sebenarnya, Ya. yaitu pemenuhan baik sekali dan Ya. pemenuhan tingkat baik. Ya. Yang kalau dikaitkan dengan klasifikasi lama, Ya. indikator baik itu menunjukkan indikator ini menunjukkan competitiveness of the graduate. Ya. Ya. Kalau unggul berarti sebenarnya graduate-nya itu memiliki potensi untuk memiliki
international competitiveness. Baik sekali national competitiveness, baik bagi regional competitiveness. Nah, gitu arahnya. Sehingga saya kira apa pemeringkatan itu masih diperlukan sebagai pertanggungjawaban publik. Ya, Oke. baik Prof. Mungkin terakhir Prof Hasan Jayadi bisa memberi catatan sedikit bagaimana caranya perguruan tinggi yang belum berhasil bisa mencapai akreditasi unggul. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi mungkin best practice yang kami lakukan dan beberapa strategi yang kami lakukan di Unisma khususnya agar bisa baik itu program studi maupun perguruan tinggi bisa mencapai unggul yang jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi kalau pengen unggul, ya harus melebihi dari atau melampaui dari standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pendidikan tinggi. Itu poin pertama sebenarnya Pak Bambang yang Ya, mungkin menjadi catatan utama. Kemudian bagaimana kita bisa unggul yang jelas dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Jadi ini merupakan strategi yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana dukungan dosen itu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang unggul. Misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, dari yang jabatan akademiknya atau fungsionalnya masih asisten ahli menjadi lektor kepala, bahkan menjadi guru besar. Jadi kami sangat didukung oleh SDM yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan yang update. Jadi ya, kalau sekarang eranya MBKM, mau tidak mau perguruan tinggi harus menggunakan kurikulum yang sudah up to date. Jadi jangan memakai ya, kurikulum yang lama. Hal itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di dunia industri dan pasar kerja. Kemudian yang ya, keempat, sistem penjaminan mutu internal yang berjalan baik. Jadi kalau sistem penjaminan mutu internal kita itu jelek, secara otomatis nanti kalau mau menjadi unggul yang itu merupakan sistem penjaminan mutu eksternal itu juga nggak akan berjalan dengan baik. Maka perbaiki dulu sistem penjaminan mutu yang ya, ada di internal perguruan tinggi yang nanti akan mengajukan akreditasi unggul. Kemudian yang nggak kalah ya, penting, yang berikutnya yang nomor 5 adalah input mahasiswa, yang itu merupakan hasil penyeleksian yang baik dan menjaga kontinuitasnya. Jadi tren kenaikan mahasiswa baru itu juga harus menjadi bahan evaluasi tiap tahun oleh pimpinan terkait dengan bagaimana input mahasiswa itu terhadap perguruan tinggi. Kemudian ketersediaan sumber dan bahan pembelajaran yang memadai, misalnya di kami perpustakaan kami alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi ya, A dari Perpusnas. Dan ini juga hasil kerja keras dari pimpinan yang ada di Unisma, seluruh elemen kunjungan ke luar negeri, kita aplikasikan, kita adopsi di Unisma sedemikian rupa sehingga perpustakaan yang dulu terkenal dengan ya, tempat yang paling serem atau sunyi dan lain sebagainya ini sekarang menjadi tempat yang menarik bagi mahasiswa untuk datang agar bisa uh, mempelajari, menambah wawasan keilmuan dan lain sebagainya. Kemudian ya. yang Baik, terakhir, penyelenggaraan pendidikan yang menjamin lulusan tepat waktu dan diserap dunia ya, kerja. Itu merupakan strategi yang harus kita lakukan di kami selain kurikulum yang kita berikan di masing-masing program studi, kita juga mengakomodir atau memfasilitasi mahasiswa kami dengan sertifikasi internasional. Misalnya kita kerjasama baik. dengan Microsoft untuk sertifikasi internasional. Kemudian di tingkat nasional kita kerjasama dengan BNSP untuk lembaga Ya, sertifikasi profesi. Jadi lulusan kami bekali dengan kompetensi-kompetensi yang nantinya bisa menjamin
lulusan Ya. itu bisa tepat waktu dan mudah atau diserap di dunia kerja. Seperti itu Ya. tambahan dari saya, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih sekali Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD, Rektor Oke, Universitas Islam terima Malang, kasih, terima kasih. dan Profesor Hasan Zayadi yang membidangi penjaminan mutu di Universitas Islam Malang. Sekali lagi selamat bekerja, selamat berjuang, Oke, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Bambang. kasih, Sehat, Terima Pak. kasih, sukses Prof. selalu Terima juga kasih. ya. Amin, amin. Nggih. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi